Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Karista, nomor BP 20101012 akan menjelaskan materi tentang model Carnot dan model Stackelberg dalam oligopoli. Yang pertama, model Carnot oligopoli, yaitu sebagai kuantifikator. Pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya sedikit perusahaan yang bersaing, di mana perusahaan menghasilkan produk yang homogen atau terdiferensiasi, dan di mana ada hambatan masuk atau mungkin dialami atau dibangun. Model Carnot mempertimbangkan perusahaan yang membuat produk identik dan membuat keputusan output secara bersamaan. Model Carnot pertama kali diperkenalkan oleh ekonom dan matematikawan Prancis Antoine Auguste Carnot pada tahun 1838. Solusi untuk model Carnot sama dengan konsep keseimbangan Nash yang lebih umum yang diperkenalkan oleh John Nash pada tahun 1949 dan digunakan untuk memecahkan keseimbangan dalam permainan non-kooperatif. Carnot dalam pandangannya mengajukan beberapa jawaban terhadap pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa banyak output yang akan dijual oleh setiap perusahaan? Dan yang kedua, bagaimana kemungkinan tingkat harga pasar? Yang ketiga, berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan? Dalam contohnya dikemukakan dua perusahaan masing-masing memproses sumber air dari sumur mereka. Masing-masing memproses sumber air dengan biaya nol. Mereka bersama-sama mengisi permintaan pasar dengan harga yang sama. Dalam gambar 58 merupakan kurva permintaan dari hasil marginal. Kurva D1 merupakan kurva D1 I2 sama dengan 0 adalah kurva awal atau mula-mula yang merupakan permintaan total pasar dari kedua perusahaan. Kurva MR1 sama dengan I2 sama dengan 0 adalah hasil marginal. Kurva biaya marginal dari produksi untuk kedua perusahaan dinyatakan oleh garis horizontal karena dengan asumsi dasar yang dipakai terhadap proses air minum tersebut, biayanya nol. Asumsi utama yang digunakan bahwa masing-masing perusahaan akan bereaksi kalau output pesaing tetap. Ini akan ekuivalen dan membiarkan perkiraan variabel output sama dengan nol bagi kedua perusahaan. Masing-masing perusahaan menetapkan outputnya atas dasar pemikiran yang berhati-hati bahwa pesaing tidak akan merubah outputnya sebagai tindakan balasan. Dengan perkataan lain, bahwa setiap perusahaan melihat dirinya sebagai pengikut melakukan juga reaksi terhadap keputusan pesaingnya, tidak meremehkan respon sebaliknya. Misalnya, perusahaan pertama memperkirakan output perusahaan kedua dan akan terus nantinya menjadi nol. Dalam keadaan demikian, perusahaan pertama akan berlaku sebagai monopoli dengan produksi sebanyak I1, sebab MR1 sama dengan P2 sama dengan 0, sama dengan MC sama dengan 0. Jika perusahaan pertama dengan kurva permintaan D1, I2 sama dengan 0, dan karena itu kurva hasil marginal perusahaan MR1, I2 sama dengan 0. Output I1 merupakan pengikut laba maksimum dengan tingkat output yang ada dengan pengamatan bahwa output tersebut tetap sebanyak I2B. Perusahaan pertama tidak dapat berbuat lebih lama dan kurva permintaan tidak lagi dicerminkan oleh D1, I2 sama dengan 0.
tetapi berubah menjadi D1Q2 sama dengan D1Q2B. Kemudian, misalkan perusahaan kedua berproduksi sebesar Q2B, perusahaan kedua sebagai pengikut akan mendapat laba maksimum dengan tingkat outputnya. Kalau pengamatannya menunjukkan bahwa output perusahaan tetap sebanyak Q2B, perusahaan pertama tidak dapat berbuat lebih lama. D1Q2 sama dengan 0 sebagai kurva permintaan yang relevan, yaitu pada D1 sama Q2B. Kurva ini diperoleh dengan pengurangan secara horizontal output Q2B perusahaan kedua dari kurva permintaan total D1Q2 sama dengan 0, dan ini mengukur jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga setelah output Q2B terjual. Kurva hasil marginal MR1Q2B adalah kurva hasil marginal dalam hubungan kurva permintaan D1Q1B pada tingkat MR1Q2B sama dengan MC sama dengan 0. Titik berhubungan dengan tingkat output yang baik bagi perusahaan pertama. Kalau perusahaan kedua menjual outputnya sebanyak Q2B. Dengan penyesuaian yang sama, maka output sebanyak Q1 merupakan jumlah output maksimal bagi perusahaan pertama. Kalau perusahaan kedua menjual output sebanyak Q2C unit dan Q1 sama dengan 0 adalah optimal. Perusahaan pertama akan mengambil output perusahaan kedua sebagai data dan melakukan reaksi dengan cara memilih outputnya sendiri yang terbaik sebagai reaksi. Perusahaan pertama akan selalu berusaha untuk mendapatkan jumlah terbesar yang diminta, yaitu Q.F kurva R1Q2. Garis yang menghubungkan titik-titik ABC dan F merupakan fungsi reaksi dari perusahaan pertama. Fungsi reaksi ini menunjukkan output optimal perusahaan bagi posisi pada fungsi reaksinya secara detail. Titik-titik yang ada pada fungsi tersebut tergantung pada tingkat output perusahaan kedua. Selanjutnya, keseimbangan duopoli Carnot. Model ini dipergunakan untuk menentukan semua output dari suatu perusahaan yang ingin diketahui, tetapi semata-mata harus ditaksir bahwa pilihan terhadap perusahaan pertama adalah arbitrasi dan perusahaan kedua adalah pengikut. Model ini mempunyai dua fungsi reaksi dari masing-masing perusahaan yang didasari oleh asumsi penekanan pada kuantitas. Output perusahaan pertama tetap. Dalam jangka waktu yang pendek, struktur biaya permintaan dan keputusan kedua perusahaan sama. Terlihat pada gambar 5.3. Fungsi reaksi perusahaan kedua R2Q1 dan fungsi reaksi pertama R1Q2. Kurva laba atau isoprofit atau equal profit secara temporer ditahan untuk kepentingan informasi. Isoprofit ini mencerminkan suatu karakter yang sama dengan kurva indiferen dan kurva hasil sama atau isoquant curve. Dengan demikian, jelas duopolis akan mencapai keseimbangan titik kepotongan fungsi yang dinyatakan oleh titik E. Pada titik E tersebut, masing-masing output mereka tergantung pada tingkat output pesaingnya. Kedua perusahaan akan tetap berada pada titik E sebab atas dasar kira-kira output pesaingnya yang dalam kenyataannya selalu bervariasi. Titik E ini lah yang disebut sebagai keseimbangan Carnot. Yang kedua adalah model Stackelberg. Hendrik von Stackelberg, seorang bangsa Jerman, ahli ekonomi dan menteri keuangan pada waktu Adolf Hitler, mengusulkan model duopoli di mana kedua perusahaan dapat menjadi pengikut maupun leader. Kalau kedua perusahaan selaku pengikut, maka dalam hal ini model Carnot dapat diterapkan, di mana output perusahaan pesaing merupakan subjek laba maksimum.
Bila perusahaan tertentu selaku pemimpin, maka perusahaan tersebut tidak perlu dipuaskan. Dengan fungsi reaksinya sendiri, sebagai pemimpin perusahaan akan memaksimumkan subjek labanya terhadap fungsi reaksi pesaingnya. Karena perusahaan itu dapat saja berperan baik sebagai pemimpin maupun sebagai pengikut. Zuckerberg membagi modelnya menjadi 4 kasus yang terlihat pada gambar 54. Yang pertama, kedua perusahaan adalah sebagai pengikut. Yang kedua, perusahaan pertama sebagai pemimpin. Kedua sebagai pengikut. Yang ketiga, perusahaan kedua sebagai pemimpin, pertama sebagai pengikut. Dan kasus keempat, kedua perusahaan berusaha menjadi pemimpin. Ini merupakan kasus yang dikemukakan oleh Zuckerberg. S1 merupakan equilibrium stabil perusahaan pertama sebagai leader. S2 merupakan equilibrium stabil perusahaan kedua dalam leader. Dan SU merupakan Zuckerberg equilibrium kedua, perusahaan berusaha menjadi leader. Kasus pertama, di mana kedua perusahaan sebagai pengikut ini mengacu kepada keseimbangan Carnot, di mana kedua fungsi reaksi berpotongan. Kasus kedua, di mana perusahaan pertama sebagai pemimpin, sementara perusahaan kedua sebagai pengikut. Perusahaan pertama dapat mengeksploitasi keinginan bereaksi perusahaan kedua, tapi bukan merupakan keinginan untuk mempengaruhi output perusahaan pertama. Dengan bergerak ke titik S1, perusahaan pertama memilih tingkat output yang dapat memberikan laba maksimum dan mempertahankan agar perusahaan kedua tetap berada pada titik fungsi reaksinya R2-1. Pada titik S1, laba perusahaan pertama melebihi laba yang diperoleh perusahaan pada keseimbangan dalam model Carnot pada titik E dan laba perusahaan kedua dikurangi. Kasus 3 merupakan cermin dari kasus 2. Dalam kasus ini, maka perusahaan kedua merupakan pemimpin dan dengan memilih titik S2 sebagai kurva isoprofit yang tertinggi. Dengan fungsi reaksi perusahaan pertama R1. Dengan jalan membandingkan solusi Carnot, laba perusahaan kedua lebih besar dan laba perusahaan pertama lebih kecil. Dengan sendirinya, perusahaan kedua dapat bertindak sebagai leader yang sangat menguntungkan. Kasus keempat, Zuckerberg yakin bahwa kedua perusahaan tentu akan berusaha agar setiap laba yang diperolehnya timbul, karena salah satu mereka adalah sebagai pemimpin. Kedua perusahaan dapat saja muncul sebagai pemimpin bila perusahaan lain tetap sebagai pengikut, tetapi si pengikut ini tidak akan lama mengikut. Bila keduanya mencoba untuk memimpin secara simultan, maka ini akan menyebabkan mereka mencoba pindah ke titik XU. Tetapi titik SU kedua perusahaan tidak akan mendapat laba sebesar yang mereka harapkan, karena output pada tingkat ini telah ditetapkan sedemikian di mana si pesaing sebagai pengikut dan semata-mata akan menyesuaikan terhadap fungsi reaksinya. Titik SU disebut ketidakseimbangan Zuckerberg. Jadi, bila terjadi perjuangan untuk menjadi pemimpin, maka hal ini akan menimbulkan titik ketidakseimbangan, yaitu titik SU. Maka hasil akhir output yang akan tercapai tidak dapat diperkirakan. Ini tentunya sebagai akibat pendekatan Carnot dan Zuckerberg yang tergantung pada variasi dasar perakiraan dari masing-masing perusahaan atau atas output pesaing. Ini merupakan gambar dari keempat kasus tadi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.